Saudara, pemilihan presiden jadi salah satu hajatan besar warga Indonesia yang juga tak luput dari perhatian Kompas TV. Kami mengikuti detik-detik dinamika, mulai dari sebelum pencalonan hingga akhirnya Prabowo Gibran jadi presiden dan wakil presiden terpilih. Dan di hari ulang tahun ke-13 Kompas TV hari ini, kami hadirkan cerita di balik lensa Pilpres 2024 bersama para jurnalis Kompas TV. Presiden. Kita datang di tempat ini karena kita menginginkan. Kita tidak menginginkan negara yang tega pada rakyatnya, tapi negara yang mencintai rakyatnya. Apalagi track recordnya dia di Jakarta, ya mungkin bagi sebagian orang cukup baik, dan itu jadi modal dia juga. Aspirasi dan track record mungkin yang membuat Anies tuh percaya diri dan mau maju di Pilpres. Nomor urut 2, Bapak Prabowo Subianto. Kami berjuang untuk membawa kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Prabowo ini sama pasangannya sudah mulai agak lebih kalem ya. Dia tidak menunjukkan kalau dia pesimis, tapi tidak menunjukkan dia positif. Ganjar Mahfud akan menuntaskan program itu, memberikan seluruh kekuatannya kepada rakyat, akan kita wujudkan. Sallallahu alaihi wasallam. Secara konsensus, seluruhnya sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju untuk 2024-2029 dan Saudara Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden dari Koalisi Indonesia Maju. Ada pengumuman, ada deklarasi yang akhirnya kita kayak, loh ternyata diumumin nih, gitu kan. Itu ketemunya cuma bentar, rapatnya cuma sebentar, akhirnya keluar nama Gibran Rakabuming Raka dan ditentukan sebagai bakal calon wakil presiden yang mendampingi Prabowo Subianto. Jadi itu momen-momen yang semuanya kaget. Pak Prabowo, tenang saja Pak Prabowo. Tenang saja, Pak. Saya sudah ada di sini. Bagaimana? Nggak salah pilihan aku. Paten nggak wakil presiden kita. Waktu Gibran ngomong tenang Pak, saya sudah ada di sini, itu semua langsung riuh semuanya, langsung kayak sorak-sorai gitu kan, kayak akhirnya gitu kan Prabowo nggak sendirian, misalnya sekarang sudah ada calon wakil presidennya yang dampingin. Terus juga Gibran kan juga sulit untuk dimintain keterangan gitu kan, untuk ngasih statement segala macam, tapi di momen itu dia akhirnya ngomong tenang Pak, saya sudah ada di sini. Itu kayak seperti memantapkan, oke nih jalan bareng-bareng, bisa nih kayak gitu. Jadi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Saya mengucapkan selamat
kepada pasangan kita, Bung Anies Baswedan sebagai calon presiden. Kepada Bung Muhaimin Iskandar sebagai calon wakil presiden. Kita berdiri memberikan aplaus pada mereka berdua. Dan insya Allah kami berdua akan mengemban amanah ini dengan baik. Kalau dari saya pribadi melihat, apalagi track recordnya dia di Jakarta, ya mungkin bagi sebagian orang cukup baik, dan itu jadi modal dia juga. Aspirasi dan track record mungkin yang membuat Anies tuh percaya diri dan mau maju di Pilpres. Muka bahagia itu kelihatan banget, apalagi Caimin ya. Setelah sekian lama akhirnya dia mampu untuk berkontestasi sebagai cawapres, itu kan sebuah torehan yang nggak bisa dipandang sebelah mata juga. Kalau dari Anies sendiri, tentu bahagia juga. Apalagi itu tadi, setelah melihat begitu banyak masyarakat yang antusias, mereka semangat banget untuk menyapa, dan kelihatanlah aura-aura kontestasinya itu udah mulai terasa di situ. Saya dan Pak Mahfud akan menjalankan tugas itu. Negara ini harus berjalan dengan baik, negara ini harus berjalan dengan bersih, negara ini harus membawa dirinya untuk anti korupsi dan melayani masyarakat. Ngapain ini, Mas? Lihat foto Bapak. Ini waktu menjadi instruktur Brimob waktu itu. Jadi gambar-gambar yang memberikan kita semangat perjuangan. Oke, luar biasa. Mas, ini bener rumah kecil dari Mas Ganjar toh? Iya, dulu rumahnya kecil, dan waktu saya masa kecil di sini, karena saya lahir di rumah ini. Saya di rumah ini, katanya si hari-hari saya di depan rumah ini, tapi titiknya mana saya nggak tahu. Jadi interiornya dulu tidak seperti ini, tentu ini sudah dirombak, tapi bangunan yang ada di dalam ini relatif tembok-tembok yang di luar masih asli. Gitu. Mas Ganjar, ke sisi sebelah situ kali ya, mari kita ngobrol. Katanya juga menurut informasi, Mas Ganjar kan lika-likunya juga dinamikanya terasa sekali untuk kehidupan ya, apalagi informasinya dari rumah ini dulu sebenarnya kontrak. Awalnya ini rumah kontrak, dan Bapak Ibu itu belinya akhirnya di sana, dan kemudian setelah kita tua, kita bicara untuk kita beli gitu ya, untuk bisa kita dapatkan kembali, dan kemudian akhirnya ya kita rehab lah, terus kita kasih nama ibu itu. Itulah kira-kira. Oke, ini semua udah dibentuknya, udah renovasi atau ini bentuk awalnya emang seperti ini, Mas? Enggak renovasi, sudah direnov beberapa, disesuaikan. Mungkin yang masih asli yang ini. Jadi ini yang ada, jadi ya disesuaikan aja dengan kebutuhan yang hari ini. Cuman space-nya yang di tembok-tembok bagian luar ini masih asli. Insya Allah itu komitmen Abah untuk rakyat Indonesia ke depan. Dicintai sebagaimana anak-anak sendiri. Untuk kampanye Akbar Anies sendiri tentu ini jadi sorotan juga ya, karena dilakukannya itu di Jakarta, dan juga di dalam tanda kutip masterpiece dia lah, di JIS. Saya ikut dari pagi, dan itu tuh kalau nggak salah sempet jalan mungkin 3 kiloan lah, atau mungkin sampai 4 kilo. Anies juga jalan 3 sampai 4 kilo, karena JIS itu kan aksesnya tidak terlalu besar. Kan dalam kampanye, seingat saya adalah Anies dan Caimin itu mencoba memposisikan diri betul-betul berseberangan dengan petahana, betul-betul berseberangan dengan, dalam tanda kutip, Prabowo Gibran. Jernih yang menyala, jernih yang memukau, yang akan membuat negeri kita maju dan dihormati dunia. Berjuang untuk menghilangkan kemiskinan dari bumi Indonesia.
ini adalah kalau kita lihat kayak branding image yang baru ya. Setiap dimanapun kampanyenya yang diminta sama orang-orang, masyarakat, ataupun juga pendukung-pendukungnya adalah setelah pidato goyang. Pak, goyang Pak, joget gemoy. Itu pasti kayak, ya udah langsung refleks aja dari musik, dia langsung akan bersilat kayak gitu kan. Di situ Anies bilangnya sih setiap hari dia selalu seperti itu. Artinya kan tidak ada aktivitas spesial sebenarnya, walaupun momennya spesial, tapi aktivitas sehari-hari, sholat subuh bareng-bareng, kemudian juga sarapan bareng, itu menurut Anies sendiri jadi aktivitas yang biasa dia lakukan. Setelah quick count, kalau tidak salah, Kompas TV juga dapat kesempatan buat interview one by one sama Anies. Mukanya udah agak berubah sih. Karena mungkin, ini menurut saya pribadi ya, mungkin subjektif ya, tapi mukanya sudah agak berubah, mungkin karena melihat hasil quick count yang mungkin tidak sesuai harapan mungkin. Dia balik ke Hambalang, nah ini momennya adalah ternyata dia berenang di situ kan. Dia berenang, sempat ajak media untuk ngeliat gitu kan aktivitas dia. Jadi kalau misalnya mungkin biasanya habis nyoblos, paslon itu akan deg-degan ya, nunggu gitu kan, aduh hasilnya gimana nih, kayak gitu. Tapi ini lebih kayak chill banget, lebih nyantai banget. Jadi dia tunjukin dengan berenang, habis itu dia ngobrol gitu kan, jawab beberapa pertanyaan. Dan memang tidak terlihat ada ketakutan ataupun ketegangan, tapi dia juga posisinya sudah tidak yang seoptimis yang dulu gitu. Kemenangan ini harus menjadi kemenangan untuk seluruh rakyat Indonesia. Prabowo, Gibran, dan seluruh koalisi Indonesia Maju, kami akan merangkul semua unsur dan semua kekuatan. Kami akan menjadi presiden, wakil presiden, dan pemerintah untuk seluruh rakyat Indonesia. Sekalipun suaranya paling tinggi, mereka tuh bilangnya bukan selebrasi. Mereka nggak mau dibilang selebrasi. Jadi aku rasa dia sudah mulai, selain merubah image dari Prabowo sendiri, dia merubah image juga dari bagaimana pembawaan timnya gitu, dari koalisinya. Jadi tidak mau umbar-umbar, tidak mau terlalu yang riak duluan kayak gitu. Nah ini yang kemarin ditonjolkan sih. Menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 Haji Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih